Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lihat ada sebuah video terbaru, kabar terbaru datangnya dari Loli. Ancam katanya guys, ancam akan bongkar kebusukan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani bohong jual tangisan di TV katanya guys. Gimana guys? Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah Nikita Mirzani emang benar-benar menjual tangisannya ya? Bohong gitu ya di depan publik gitu ya, kata si Loli, ini bukan kata saya ya. Nah, ini videonya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Akan bongkar kejelekan dan kebusukan Nikita Mirzani melalui akun Instagram pribadinya. Loli, putri sulung Nikita Mirzani, akhirnya murka karena merasa dirinya dan Fadel Bajide telah mendapatkan fitnah yang keterlaluan. Menurutnya, sudah saatnya ia berbicara tentang kebenaran yang selama ini ia pendam, apalagi dengan statement Nikita Mirzani yang selalu mengatakan bahwa omongan dirinya selalu bohong. Loli mengaku ia tak peduli mau orang percaya ataupun tidak dengan ucapannya. Yang penting, ia sudah memberitahu semua kebenarannya. Sekedar info untuk kalian bahwa ia diam selama ini karena terpaksa. Karena setiap dirinya diundang di podcast atau wawancara di TV untuk berbicara, tidak ada satu video pun yang ditayangkan hingga detik ini. Ulah siapa? Ulahnya Nikita Mirzani, karena dia ancam mereka untuk tidak memposting video dirinya. Kalau mereka posting, diancam akan masuk penjara. Loli pun menantang netizen, jika netizen tidak percaya, boleh tanyakan kepada Denny Sumargo. Gila ya gila banget, karena selama ini dia enak diundang ke sana sini jual tangisan dan cerita dia yang palsu ke kalian semua. Sedangkan gue di sini punya hak untuk bersuara, tapi tidak pernah dikasih sama Nikita Mirzani, karena dia takut kebenaran akan terbongkar sama gua dan kejelekan bahkan kebusukan dia yang kalian gak tahu. Nah, sekarang udah saatnya kalian semua tahu, dan gua akan kasih tahu kebenarannya lewat Instagram pribadi gua tanpa podcast ataupun lewat TV show. Ditunggu ya, ujar Loli, putri sulung Nikita Mirzani. Itu dia video terbaru hari ini dari Loli, putri sulung Nikita Mirzani. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih sudah menanggapi soal si Loli yang bikin ricuh satu Indonesia soal yayangnya. Jadi gue dari kemarin tuh udah merhatiin soal kasusnya si Loli, dan gue tuh udah nahan-nahan banget buat gue gak usah ikut-ikutan dan gak usah ngomong apa-apa soal si Loli. Udah gue fokusnya sama soal pembahasan aneh-aneh gue. Tapi kok yang tadi pagi ini soal klarifikasi dia ini udah makin kesana kemari gitu kan. Karena sampai sekarang gue masih gak bisa nangkep apa yang memicu si Loli ini keras banget hatinya, gak bisa dibilangin, sampai orang-orang aja udah angkat tangan yang tadinya ngebela dia. Pertama gini ya Loli, yang bisa menyelesaikan masalah dan konflik antara lo dan ibu lo itu cuman lo sendiri, oke? Orang lain, orang luar itu gak ada yang bisa ngebantu. Yang ada malah bikin ricuh, yang bikin memperkeruh suasana. Karena gimana pun yang tahu urusannya adalah lo dan nyokap lo. Dan yang kedua, kalau misalnya memang lo secinta itu sama pacar lo, harusnya lo tuh gak usah sampai sejauh ini. Lo gak tahu ya, oke, Fadel banyak salah ya, gue gak membela Fadel. Tapi minimal kalau misalnya lo memang sayang dan cinta sama si Fadel, lo tidak akan mempersulit Fadel dan keluarganya sampai ada di detik sejauh ini. Karena dari kasus lo ini banyak banget lo yang keseret, nama-nama orang keseret. Terus yang diklarifikasi, lo menyebut nama nyokap lo tanpa ada kata-kata ibu yang terhormat, kayak minimal kalau misalnya lo gak mau manggil dia ibu. Dan lo bawa-bawa juga Denny Sumargo, kayak lo ngapain nyeret-nyeret orang tuh gak ada yang mau lo, dan gak ada yang tertarik sebetulnya buat ikut di kasus lo ya menurut gue. Jadi please Loli, lo tuh jangan egois ya, karena di dunia ini urusannya tuh bukan lo doang gitu loh. Kayak orang-orang juga punya masalah di hidup-hidupnya, orang-orang juga punya urusan dalam hidupnya, gak cuma ngurusin lo. Gue rasa biarpun nyokap lo mulutnya kayak mungkin lo tersakit hati dengan mulut yang belak-belakan, tapi dengan dia melaporkan itu adalah upaya untuk melindungi lo. Kalau gue melihat dari kacamata gue ya.
dia membiarkan lo mau ngapain apa gimana, tapi dia nggak terima lo dirugikan kayak gitu. Karena memang dari awalnya lo yang selalu dirugikan, udah duit, mental, sekarang nama baik lo juga dirugikan dari laki-laki itu. Dan Fadel juga, lo kenapa manipulatif banget sih? Lagi juga ngapain lo tuh nantangin dengan bawa-bawa lawyer, kayak lo mau ngapain Fadel? Kayak please lah Loli, lo tuh perempuan, kayak kasihan lo nya nanti, karena cinta tuh bisa hilang kapan aja gitu loh. Kayak lo juga nggak tahu kan Fadel emang bakal jodoh lo apa bukan. Terus kalau misal lo udah sejauh ini memperjuangkan Fadel, apalagi dengan bukti-bukti Fadel suka flirting ke cewek-cewek, value lo di mana? Lo dipermalukan, lo dipermainkan, udah gitu lo ngebela abis-abisan buat apa? Kecuali Fadel itu yang memang membantu elu, ya tidak menyusahkan elu secara finansial, nggak bikin lo utang di mana-mana, nama dia juga baik, bisa ngegrowin elu, nggak ada masalah. Lo mau kayak gitu nggak ada masalah. Lo mau bilang harta bukan segalanya bla bla bla, buktinya lo tinggal sendiri aja ngutang sana sini kan, sampai harus dilunasin sama nyokap lo. Emang itu nggak bikin malu? Upaya ngelunasin utang lo aja itu sebagai tanda nyokap lo tuh masih peduli sama lo. Bener. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Emang zaman sekarang emang anak-anak tuh ya begitulah, lagi labil-labilnya ya. Nanti kalau udah pada saat usia dia sudah dewasa, sudah punya anak, baru dia akan merasakan, oh ternyata seperti ini ya guys ya, rasanya seperti ini, seperti itu, seperti ini. Nah, nanti keturunannya juga akan sama kayak gini nanti ya guys ya. Pasti keturunannya si Loli bakal begini juga. Nanti dramanya nggak pernah selesai ini ya, masih berlanjut tersanjung ini. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Lo semua lihat story Loli, lihat story Loli sekarang juga. Lo gila sih Loli, sumpah. Lo gila. Lo nyebut ibu lo dengan sebutan namanya sendiri. Tapi gue nggak tahu sih itu yang nulis story lo itu lo sendiri atau pacar lo. Kayak kurang ajar anjir. Kayak lo diapain sih sebenarnya sama ibu lo, gue tanya deh. Kok sampai segitu bencinya gitu, astagfirullahaladzim, sama mak lo sendiri, Loli. Lo digebukin, dicambuk, diapain sih emang sampai segitunya bener sama mak lo? Sama gue pengen tahu deh, umur lu tuh sebenarnya berapa sih sampai bisa-bisanya lu bilang kayak lu diundang di podcastnya Denny Sumargo tapi lu cuma nyebut Denny Sumargonya doang. Emang kagak bisa lu pakai abang, kakak atau om gitu? Lu masih kecil kan yang gue tahu. Ini gue bukan mau komentar apa-apanya nih, kayak nih bocah kagak ada sopan santunnya banget. Gue shock banget sih pas dia nulis kayak Nikita Mirzani. Lu kalau nggak mau nyebut emak lu, ibu lu sebut kayak beliau, kayak apa kayak kagak sopan amat. Terus katanya dia bisa ngebuktiin kalau misalkan semua ini sebenarnya fitnah. Ya udah buktiin. Biar kagak ada lagi tuh huru-hara tentang lu. Mak lu nih udah ngelapor nih demi kebaikan lu sendiri. Tapi kalau lu sampai tetap ngebelain pacar lu, mending lu minta nikahin aja sekarang. Minta nikahin, coba nikahin sekarang. Daripada gila-gila ngebelain tapi lu nggak dapet feedbacknya. Demi Allah baru kali ini gue gemes banget sama masalah orang kayak ini dua bocah kayak nggak ada attitude-nya banget. Duh, kalau kata gue lu minta kawinin aja sekarang Fadel deh, daripada nanti lu pacaran lama tiba-tiba diputusin kan malu ya, udah sampai segininya. Yang dilawan emaknya sendiri lagi. Itu yang bunda dia lihat tuh yang viral, bunda lagi bahas Loli terkait dengan sekarang ini Nikita Mirzani sama masalah Loli. Bunda sama Nikita Mirzani kita sudah berdamai, kita udah telepon, udah ngobrol di WhatsApp, kita udah minta maaf, udah tidak ada lagi dendam di antara bunda dan Nikita Mirzani. Kita juga udah kemarin sambil WhatsApp kita udah bercanda, udah maki-makian, jadi udah nggak ada lagi masalahnya. Jadi tolong jangan disebar-sebar lagi video-video yang tentang bunda ngebahas Loli. Di situ Nikita Mirzani udah menjelaskan kenapa bunda ngomong kayak gini, bunda ngomong kayak gini. Akhirnya bunda juga ngomong, pokoknya udah selesai urusannya. Bunda sama Nikita Mirzani udah nggak ada masalah. Kita udah damai, kita udah akrab, kita udah nggak ribut-ribut lagi. Ngerti? Karena Ivan mendamaikan bunda sama, karena Ivan nggak suka udah nggak kawan dia, makanya dia damai. Siapa mak nggak kawan kayak mana? Udah nggak kawan nggak kenapa lagi? Bising kali kau. Kita doakan sama Tuhan semoga hubungan mereka jadi baik, itu aja udah intinya. Ya. Jangan diasah, jangan diadu, jangan disanjung, jangan dipuji. Makanya Ivan tuh ngelarang bunda
supaya jangan ribut-ribut bahas-bahas sesuatu yang bisa jadi penyebab kericuan. Karena kan Ivan sayang sama Bunda. Ivan itu kan udah kayak Bunda udah kayak orang tuanya, jadi dia nggak mau Bunda ribut-ribut gitu. Bener juga sih. Karena bagaimana Ivan sama Nikita Mirzani hubungannya baik. Nah Bunda gimana? Ya harus baik juga lah, jalan. Nggak mau ribut-ribut muak kayaknya. Udah diam sana Claire. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat video ini guys? Tanggapan kalian tentang Loli? Hidup tanpa drama itu nggak asik ya. Tanpa drama ya tunai nggak ini ya. Maksudnya endorse nggak masuk guys. Zaman sekarang ya nggak bikin sensasi itu, harga itu nggak berlaku sama sekarang ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kiki Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.